Data GDP Jepang sudah dirilis di angka 1,2%, lebih rendah dari ekspektasi 1,3%, tapi cenderung naik dibanding bulan lalu 0,8%. Sementara GDP tahunan dirilis 4,8%, lebih rendah dari ekspektasi 5,5% dan naik dibanding data sebelumnya 3,2%. Data berikutnya yang juga dirilis adalah inflasi Jerman yang ternyata sesuai perkiraan 6,1% dan sedikit turun dibanding sebelumnya 6,2%. Kita masih menyisakan satu data lagi dari Cina, tapi baru dirilis di hari Sabtu saat semua market tutup. Kemungkinan akan berpengaruh pada pembukaan Hang Seng di hari Senin, setelah hari ini kembali tutup karena badai topan. Dari beberapa peristiwa yang akan datang, ancaman aksi mogok sektor otomotif berada di fokus terdepan. Presiden Serikat Pekerja Otomotif Amerika United Auto Workers, Shawn Fain, mengecam GM karena mengeluarkan proposal yang bernada menghina. Bahkan proposal yang diajukan GM dinilai jauh dari kesepakatan yang adil bagi para pekerja otomotif Amerika. Fain mengingatkan batas waktu bagi GM perusahaan adalah jam 23:59 waktu setempat tanggal 14 September, sebelum akhirnya para serikat pekerja akan melakukan aksi mogok di 15 September. Sementara, penggerak pasar sampai tadi malam adalah data klaim pengangguran AS yang secara mengejutkan berkurang. Tercatat hanya 216K dari perkiraan 234K. Data ini sekaligus menandakan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Dolar bergerak menguat setelah data, karena kekhawatiran investor kembali tertuju pada kemungkinan tambahan kenaikan suku bunga dari Fed akibat data pekerjaan yang masih kuat. Fed akan bersidang di tanggal 19 sampai 20 September, dan sejauh ini peluang kenaikan suku bunga September hanya 7%. Sementara peluang kenaikan November naik mendekati 50%. Para pejabat Fed semakin banyak yang mendukung untuk menahan suku bunga di bulan September. John Williams, Presiden Fed New York, mengatakan inflasi masih terlalu tinggi, tapi bergerak turun, dan ekonomi bergerak ke arah yang benar. Masih banyak data yang dirilis jelang FOMC meeting. Sementara Lori Logan, Presiden Fed Dallas, mengatakan dirinya setuju untuk melewatkan kenaikan suku bunga di bulan September. Baginya melewatkan tidak berarti menghentikan kenaikan suku bunga. Fed bisa kembali menaikkan jika inflasi kembali naik karena aktivitas ekonomi yang kuat. Menjelang keputusan suku bunga Fed di 20 September mendatang, pasar akan mencermati data inflasi Consumer Price Index AS yang akan dirilis 13 September. Fokus utama nantinya akan tertuju pada dot plot suku bunga dan proyeksi ekonomi. Pasar akan mencermati apakah ada pertanda bahwa Fed bisa mengakhiri siklus kenaikan suku bunga atau tetap lanjutkan kenaikan. Dot plot bulan Juni menunjukkan Fed masih menyisakan satu kali kenaikan lagi, dan itu bisa muncul di September ataupun November. Tapi peluang September mengecil ke 7% setelah data NFP Agustus dirilis konsisten di bawah 200K. Data inflasi AS dirilis minggu depan, 13 September, di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bank of America merilis perkiraannya untuk inflasi AS. Bank of America memperkirakan akan terjadi lompatan besar dibanding inflasi Juli. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga energi dan jasa. Bank of America mengharapkan Consumer Price Index utama naik 0,6% month of month, sedikit di atas ekspektasi ekonomi pada umumnya 0,5%. Tentunya kenaikan inflasi akan membuat Fed kembali mempertimbangkan apakah menaikkan suku bunga atau menahannya. Tapi kami berpikir Fed kemungkinan menahan suku bunga September. Sementara data inflasi minggu depan akan dijadikan landasan untuk keputusan moneter di pertemuan FOMC berikutnya November atau Desember, termasuk penyesuaian dot plot. Fed akan beralasan bahwa
Mereka membutuhkan lebih banyak data masuk untuk bukti.